Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bulia akan mencoba menjelaskan secara virtual tentang laporan harga pokok produksi. Jadi yang perlu kalian ketahui di KD 7 pertanggungjawaban keuangan ini, kalian akan mempelajari beberapa contoh dari laporan keuangan. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi itu adalah laporan yang di dalamnya mencatat seluruh biaya yang kita keluarkan dalam proses produksi. Jadi, apapun biaya yang kita keluarkan dalam proses produksi, kita mencatatnya ke dalam laporan harga pokok produksi. Baik, akan mulai penjelasan tentang laporan harga pokok produksi. Kalian bisa memperhatikan sambil membawa catatan. Sekiranya ada poin-poin yang penting silahkan dicatat, ataupun poin-poin yang kurang jelas dan ingin ditanyakan silahkan untuk dicatat terlebih dahulu. Baik, Bulia mulai. Laporan harga pokok produksi pada intinya ketika kita ingin menghitung atau membuat laporan harga pokok produksi, secara sederhana kita hanya perlu untuk menjumlahkan 3 poin utama. Apa saja? Yang pertama adalah persediaan barang dalam proses awal dijumlah atau ditambahkan dengan hasil dari total biaya produksi, dan kemudian setelah ketemu hasilnya berapa, dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir. Jadi secara sederhana seperti itu. Menjumlahkan antara persediaan barang dalam proses awal dengan total biaya produksi, kemudian dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir. Sudah, ketemulah yang namanya harga pokok produksi. Nah, masalahnya biasanya di soal atau contoh kasus yang sering ada, untuk persediaan barang dalam proses awal dan persediaan barang dalam proses akhir, ini sudah dicantumkan. Nah, yang biasanya menjadi tugas atau PR kita adalah bagaimana kita menghitung yang namanya total biaya produksi ini. Ini biasanya yang menjadi tugas kita. Total biaya produksi ini bisa kita ketahui atau bisa kita hitung dengan cara menjumlahkan dari 3 elemen utama. Apa saja 3 elemen utama dari total biaya produksi? 1. Ada bahan baku. 2. Biaya tenaga kerja langsung. 3. Biaya overhead pabrik. Nah, biasanya di contoh soal, seluruh biaya-biaya ini masih akan campur. Nah, jadi disitulah anak-anak dituntut untuk jeli dan teliti untuk bisa menjumlahkan dan mengelompokkan terlebih dahulu mana saja kira-kira biaya yang termasuk biaya bahan baku, mana saja biaya yang termasuk biaya tenaga kerja langsung, dan mana saja yang termasuk biaya overhead pabrik. Nah, contohnya seperti ini. Kan kita sudah mengetahui ya tadi persediaan barang dalam proses awal sebesar 5 juta. Kemudian kita harus mengelompokkan dulu yang namanya bahan baku. Ada persediaan bahan baku awal sejumlah 2 juta. Jadi persediaan awalnya 2 juta. Kemudian dilakukan pembelian bahan baku 1 dan pembelian bahan baku 2. Otomatis bahan bakunya akan bertambah. Yang tadinya awalnya cuma punya 2 juta, sekarang beli lagi sebesar 1.500.000 dan 500.000. Jangan lupa, tapi di sini dituliskan ada retur pembelian. Retur itu adalah pengembalian. Jadi, yang namanya pengembalian itu pasti akan mengurangi. Mengurangi jika di siklus akuntansi itu cukup ditulis di dalam
kurung seperti ini. Itu artinya mengurangkan. Jadi, total pembelian bahan baku adalah 1.500.000 ditambah 500.000 adalah 2 juta, dikurangi 100.000 sama dengan 1.900.000. Ini total pembelian bahan baku. Jangan lupa bahwa tadi kita masih punya persediaan bahan baku awal untuk dijumlahkan, sehingga ketemu hasilnya 3.900.000. 3.900.000 ini kita sebut dengan persediaan bahan baku siap produksi. Jadi, berapa banyak bahan baku yang kita miliki untuk siap digunakan dalam proses produksi ini sebesar 3.900.000. Nah, setelah kita gunakan dalam proses produksi, ternyata ada sisa atau persediaan bahan baku akhir sebesar 1 juta. Jadi di awal sebelum proses sebesar sekian, setelah kita lakukan proses produksi ternyata sisa 1 juta. Otomatis dapat diketahui biaya bahan baku yang kita gunakan selama proses produksi sebesar 2.900.000. Dari sini semoga bisa dipahami ya. Nah, total biaya bahan baku setelah proses produksi sebesar 2.900.000. Setelah bahan baku selesai, kita tahu totalnya, kita beranjak ke biaya tenaga kerja langsung. Biasanya untuk biaya tenaga kerja langsung, di soal juga langsung dituliskan besarannya. Kalau di contoh soal ini, kebetulan biaya tenaga kerja langsungnya adalah sebesar 3 juta. Langsung saja kita tulis sebesar 3 juta. Sambil diperhatikan lurusnya ya, urutan-urutannya. Ini ada urutan 1, 2, 3, seperti itu. Kemudian setelah biaya tenaga kerja langsung, ada biaya overhead pabrik. Nah, sekali lagi kalian harus bisa teliti dalam mengelompokkan apa saja termasuk biaya overhead pabrik. Dalam kasus ini, ada beberapa biaya overhead pabrik. Yang pertama ada langsung, ada biaya pemeliharaan pabrik, biaya penyusutan pabrik, biaya penyusutan mesin, biaya listrik dan air, serta biaya asuransi pabrik. Yang mana jika ditotal jumlahnya ketemu sebesar 3 juta rupiah. Jadi bisa dituliskan total biaya overhead pabrik sebesar 3 juta. Jadi semua dari mulai total biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ini dijumlahkan menjadi 8.900.000. 8.900.000 ini yang disebut dengan total biaya produksi. Ketemu berapa? Total biaya produksi ditambah dengan persediaan barang dalam proses awal tadi sebesar 5 juta, sehingga ketemu hasilnya 13.900.000 yang disebut dengan total biaya barang dalam proses. Nah, setelah proses dilakukan atau proses produksi dilakukan, ternyata ada sisa persediaan barang dalam proses akhir sebesar 5.900.000. Sehingga dapat diketahui biaya yang kita keluarkan dalam proses produksi alias HPP atau harga pokok produksinya sebesar 8 juta rupiah. Seperti ini anak-anak. Sebetulnya hanya simple kok, ya. Sebetulnya simple, sederhana. Kalian harus tahu dulu tadi triknya. Apa sih sebetulnya laporan harga pokok produksi? Bagaimana cara menghitungnya? Jadi beliau ulangi, 3 cara utamanya adalah 1. Persediaan barang dalam proses awal ditambah total biaya produksi dikurangi persediaan barang dalam proses akhir. Untuk persediaan barang dalam proses awal dan akhir biasanya sudah ditentukan di soal, sehingga tugas kalian hanya menghitung terlebih dahulu total biaya produksi. Total biaya produksi
dihitung dari menjumlahkan ketiga elemen. Yang pertama adalah bahan baku, yang ketiga adalah biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Jika semua dijumlahkan, ketemulah total biaya produksi. Jadi seperti itu anak-anak, kurang lebih penjelasan yang dapat Bulia sampaikan tentang laporan harga pokok produksi. Semoga kalian bisa memahami dan Bulia mempersilahkan atau memberi kesempatan kepada kalian seluas-luasnya untuk menanyakan segala pertanyaan yang muncul atau apapun itu yang kurang jelas. Silahkan japri Bulia. Terima kasih. Semoga kalian bisa mengerjakan latihan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.